Setan-setan itu gelisah oleh emosi tak terlihat Feng Tianxing, dan semangat juang tinggi untuk sementara waktu. Pada saat ini, iblis tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Feng Tianxing. Saya punya pertanyaan untuk bawahan saya. Jika Tuan Muda Feng tidak keberatan, saya ingin tahu apakah saya bisa menjawabnya untuk bawahan saya. Tuan Feng, menurutmu apakah kita adalah lawan Hurley? Pertanyaan ini membuat sekelompok jenderal iblis menjadi tenang, dan mereka melepaskan diri dari emosi yang diberikan oleh Feng Tianxing. Dengan tenang memikirkan pertanyaan ini sendiri, kekuatan mereka jelas tidak sebanding dengan anak buah Hurley. Mereka baru memulai pelatihan, yang bisa dihitung paling lama 2 bulan, dan bawahan Hurley memiliki lebih banyak waktu pelatihan. Sekalipun mereka malas, mereka dapat menyelesaikan lebih banyak dengan waktu yang cukup. Pelatihan. Selain pelatihan, mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertarung daripada iblis-iblis ini, dan kesenjangan dalam pengalaman pertempuran juga akan membuat mereka lebih mudah beradaptasi. Jika mereka tidak mencapai hasil di babak kejutan pertama ini, mustahil bagi mereka untuk menyerang lagi dengan kerumunan yang begitu lelah. Feng Tianxing memandang ras iblis dan mengangguk setuju. Pertanyaan bagus, setan-setan itu sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru berlutut di tanah. Saya juga meminta Tuan Feng untuk memaafkan saya. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan ringan. Bahkan jika kamu tidak menanyakan pertanyaan ini, mereka akan berpikir bahwa lebih baik menjelaskannya kepadamu di sini, agar tidak menyia-nyiakan kata-katamu lagi. Pertama-tama, hampir 2 bulan pelatihan intensitas tinggi Anda. Peningkatan pasti lebih baik daripada sedikit pelatihan setiap hari. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Jika Anda tidak mencapai jumlah pelatihan yang ditentukan, pelatihan itu tidak ada artinya. Anda memikirkannya. Sekarang betapa berbedanya antara Anda dan Anda di masa lalu. Kedua, saya telah mengatakan bahwa Hurley tidak ada di kamp saat ini. Pasukan kita kewalahan. Dan saya akan memimpin Anda untuk menyerang dan mengobrak-abrik pertahanan mereka. Bagaimana mereka bisa melawan? Kata-kata Feng Tianxing mengejutkan para iblis yang hadir, dan mereka semua memandang Feng Tianxing dengan tak percaya. Pimpin muatan sendiri. Apakah ini yang bisa dikatakan pria? Bahkan Borui, yang berada di sampingnya, mau tidak mau membujuknya. Tuan Muda Feng masih membutuhkan Anda untuk menjadi panglima tertinggi di belakang. Adapun pertempuran di depan, saya akan membawa para jenderal iblis ini untuk menyerang, dan saya tidak akan pernah memenuhi harapan Anda. Biarkan Feng Tianxing menyerang. Jika terjadi kesalahan, bukankah garis keturunan Sera akan terputus di sini? Nafas para iblis yang hadir menjadi sedikit berat. Mereka tetap tinggal karena kebaikan yang Sera berikan pada mereka di awal. Dan sekarang biarkan mereka menyaksikan Feng Tianxing menyerbu ke dalam pertempuran. Jika terjadi kesalahan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tuan Feng, tolong pikirkan 2 kali. Saat klan iblis pertama bersujud, para jenderal iblis yang hadir bersujud satu demi satu, memohon Feng Tianxing untuk tetap di belakang untuk memerintah. Feng Tianxing memandangi kerumunan, lalu menatap Borui di sampingnya. Saya sudah mengatur calon komandan belakang, jadi saya tidak perlu khawatir tentang itu. Jika aku tidak bisa menuntut untuk membunuh ayahku, lalu apa gunanya balas dendam ini? Hari ini, aku telah mengambil keputusan. Aku akan membicarakannya nanti. Melihat pertempuran ini benar-benar tidak meyakinkan, Borui hanya berkata, kalau begitu, minta juga Tuan Muda Feng untuk mengambil perlindungan dari 4 pria kuat yang aku atur. Keselamatanmu sangat penting. Feng Tianxing melambaikan tangannya secara langsung. Tidak, saya punya pengaturan sendiri. Kalian semua harus mengikuti pengaturan. Untuk keselamatan saya, ketika Anda memasuki kemah heli dari segala arah, dan saya akan berkumpul lagi, itu secara alami akan melindungi saya. Anda bahkan tidak dapat membunuh barisan musuh, jadi perlindungan seperti apa yang ada? Untuk mati. Sekelompok setan tidak bisa berkata-kata, kepala mereka tertunduk, dan tidak ada dari mereka yang berani berbicara dengan santai. Pada saat ini, Jiang membawa Dan ke dalam tenda. Feng, aku sedikit terlambat. Apa kamu tidak keberatan? Feng Tianxing perlahan menggelengkan kepalanya. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah sesama saudara junior saya, Jiang. Dia adalah orang yang memimpin 6.000 klan iblis selama serangan diam-diam Hurley terakhir. Pertempuran hari ini adalah hasil dari diskusi satu malam dengannya. Jiang, datang dan beritahu mereka secara detail. Aku akan beristirahat sebentar. Malam ini masih jauh. Setelah itu, Feng Tianxing bangkit dan pergi, dan dipindahkan ke kamp untuk beristirahat. Jiang juga tidak keberatan, dan langsung duduk di posisi Feng Tianxing sebelumnya dengan wajah lurus. Saya memiliki klan iblis yang saya beli dengan hadiah besar. Tidak ada pelatihan, dan tidak banyak orang kuat. Saya bertanggung jawab atas penyerbuan di timur. Anda bertanggung jawab untuk menyerang sisi utara dan selatan yang tersisa. Sekarang beritahu saya staf Anda, saya perlu memiliki pandangan jauh ke depan. Borui dan yang lainnya tidak berdaya. Feng Tianxing terlalu tidak kompeten untuk melakukan sesuatu. Dan dalam pertempuran yang begitu penting, mereka berani mempekerjakan seseorang seperti Jiang yang hanya memiliki catatan kecil.
Jika sumber rekor itu adalah kebetulan, itu tidak hanya akan menyia-nyiakan pencapaian sebelumnya, tetapi bagi mereka, itu akan menjadi hilangnya nyawa. Tapi mereka benar-benar tidak berdaya. Komandan dari 3 pasukan adalah Feng Tianxing, dan apa yang mereka katakan pada dasarnya tidak berguna. Borui baru saja memikirkan seluruh rencana dalam benaknya, dan matanya tiba-tiba melonjak. Tuan Muda Jiang, dalam rencana yang Anda buat dengan Tuan Muda Feng, siapa yang bertanggung jawab atas Xingyan? Jiang Fu ada di timur. Mereka bertanggung jawab atas utara dan selatan. Apakah Liu mencalonkan diri untuk setan-setan ini di barat? Mendengar pertanyaan ini, senyum yang agak lucu muncul di wajah Jiang. Xingyan adalah bisnis Feng Tianxing-nya, dan 6.000 iblis sendirian bersamanya. Bentak. Borui menamparkan meja dengan keras. Tidak. Tuan Muda Feng tidak bisa tanpa pria kuat di sisinya. Tidak mungkin bagi Borui untuk menyetujui masalah ini. Tidak peduli seberapa elit 6.000 iblis Feng Tianxing, mereka adalah tentara yang diberikan sera untuk dimainkan, dan bahkan tidak ada beberapa jenderal iblis yang baik. Jelas bahwa Feng Tianxing adalah orang yang memimpin pasukan dan bermain dengan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi dengan 6.000 setan ditambah 1 Feng Tianxing? Feng Tianxing tidak pandai dalam pertempuran frontal. Ini adalah sesuatu yang berulang kali ditekankan sera kepadanya ketika dia sekarat. Tidak, saya tidak akan pernah setuju dengan masalah ini, Tuan Muda Jiang. Jika Anda mengubah posisi saya dengan Tuan Muda Feng, saya berjanji untuk membawa 6.000 setan untuk menyerang dan tidak pernah mati. Tetapi kita harus membiarkan Tuan Muda Feng dikelilingi oleh orang-orang yang kuat. Setan. Jiang hanya terkekeh dan tidak menjawab pertanyaannya. Setelah setengah menit penuh, setelah beberapa kali dibujuk oleh Borui, Jiang akhirnya angkat bicara. Sudah hampir waktunya untuk menghitung. Barat adalah yang terjauh dari kita. Feng Tianxing seharusnya berangkat dengan tentara. Borui tiba-tiba terkejut dan langsung pergi ke belakang kamp. U-200B. U-200B melihat ruang kosong dan sayatan yang dipotong oleh Feng Tianxing. Wajahnya semburuk itu. Tuan Muda Jiang. Anda membunuh Tuan Muda Feng. Jiang dengan ramah diingatkan. Mengapa kita tidak mulai sekarang? Lagi pula, yang kita inginkan adalah serangan mendadak. Selama kita lebih cepat dari mata-mata itu, tidak masalah kapan kita mulai.